Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Melanjutkan pembahasan kita tentang The Spirit of Christmas, semangat Natal yang sebenarnya, di mana kita sedang berfokus pada aspek penyembahan sebagai semangat Natal yang sejati, yang alkitabiah. Kita akan membahas tentang sikap penyembahan yang diperlihatkan oleh Maria dalam nyanyian pujiannya, nyanyian yang dikenal di dalam kalangan gereja sebagai Magnificat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Judul episode ini adalah Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Sikap penyembahan sejati bukan hanya fokus kepada membesarkan nama Tuhan dan melakukannya dengan intensitas dan suara yang nyaring. Penyembahan harus juga sebagai sebuah gaya hidup, sebuah disiplin rohani dari setiap murid-murid Kristus. Hal ini diperlihatkan dalam nyanyian Maria pada kata memuliakan atau magnify. Kita sudah belajar di dalam episode sebelumnya bahwa kata magnify dalam bahasa Yunaninya itu megaluno memiliki bentuk kata kerja aktif dalam present tense. Artinya memuliakan Tuhan merupakan sebuah tindakan aktif waktu yang sekarang ini dan terus-menerus harus dilakukan. Jadi jiwaku terus-menerus memuliakan Tuhan. Bagi Maria, memuliakan Tuhan merupakan jalan dan gaya hidupnya. Sebuah gaya hidup yang terus-menerus membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kepada kita kebanyakan mungkin ini seperti sebuah gaya hidup yang kebangetan, yang terlalu berlebihan. Masa sih tiap kali harus memuliakan Tuhan? Karena umumnya kita hanya memuliakan Tuhan dengan interval-interval tertentu dalam waktu. Apakah mungkin pada waktu bangun tidur, atau saat teduh, atau mau makan, atau sebelum kita berangkat kerja, kita berangkat sekolah, atau mungkin pada waktu kita ibadah di gereja atau dalam pertemuan-pertemuan kelompok pemuritan. Atau kita memuliakan Tuhan ketika semua berjalan seperti yang kita rencanakan. Mulus, baik, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bersyukur betul, oh puji Tuhan, atau terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Nah, ekspresi kegembiraan seperti ini seringkali kita artikan sebagai sebuah tindakan memuliakan Tuhan atau penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kemudian pada waktu kita berada dalam keadaan yang terpuruk, tertekan, frustrasi, kecewa, marah, kita tidak bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tentu kita saat mengalami penderitaan dan keadaan buruk bisa berkata, oh aku harus bersyukur kepada Tuhan. Oh aku harus bersyukur atas kejadian yang buruk ini. Aku tahu ada ayat yang mengatakan untuk bersyukurlah senantiasa. Bukan seperti itu. Karena itu menunjukkan bahwa kita ini tidak memahami kebesaran dan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan sebagai gaya hidup sehari-hari itu dirangkum oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh kehidupanku maupun oleh kematianku. Wow, ini sebuah pernyataan Paulus yang menegaskan
bahwa memuliakan Tuhan itu adalah tindakan yang mandiri, yang independen, yang tidak tergantung kepada keadaan atau peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Tetapi dalam semuanya itu, jadi komplit, kita bertekad agar Kristus dipermuliakan. Inilah sebuah kehidupan penyembahan yang sejati. Jadi kalau kita hanya memuliakan Tuhan pada waktu ibadah hari Minggu atau ibadah Natal, ya hanya sesekali saja, maka itu bukan gaya hidup penyembahan. Jika kita hanya memuliakan atau menyembah Tuhan, jika kita tidak menyembah dari kekudusan hati kita, artinya kita izinkan ada dosa yang tersembunyi dan tidak pernah kita bereskan kepada Tuhan, itu bukan penyembahan kepada Tuhan, sekalipun mulut kita penuh dengan nyanyian. Jika kita tidak melakukan secara konsisten dari kedalaman hati kita, dari kedalaman batin jiwa kita, serta semangat yang meluap dengan penuh sukacita untuk membesarkan nama Tuhan dengan ucapan syukur, itu juga bukan gaya hidup penyembahan. Kita harus menyembah Dia secara menyeluruh, tidak bisa sepotong-potong. Sikap penyembahan yang paripurna. Sikap penyembahan juga berarti kerendahan hati. Ayat 48 dikatakan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kata kerendahan hati dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah tapeinosis. Tapeinosis bermakna keadaan atau kondisi yang bersahaja. Kerendahan hati, kehinaan atau kesederhanaan karena status sosial yang rendah. Jadi kepercayaan sorga terhadap Maria sungguh membuat dia merasa, saya tidak layak, siapa saya yang bisa menerima kehormatan mengandung inkarnasi Allah dalam tubuh saya. Karena status sosialnya dia adalah seorang wanita biasa, wanita sederhana, bersahaja, miskin. Ada satu kebenaran yang bisa kita petik di sini dari pernyataan Maria ini. Hanya kerendahan hati yang sejati yang dapat memberikan ekspresi penyembahan yang paripurna. Sekali lagi saya ulangi, hanya kerendahan hati yang sejati yang dapat memberikan ekspresi penyembahan yang paripurna. Sebaliknya, kesombongan selalu akan menghalangi penyembahan. Karena kesombongan mengatakan bahwa saya adalah saingan Allah. Saya setara dengan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kesombongan akan terus-menerus membuat fokus hanya pada diri kita sendiri. Bukan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Coba bayangkan ini. Bila kita bergembira, karena segala sesuatu itu sesuai dengan program dan rencana kita. Atau bila kita jadi menderita, sengsara, sedih, karena segala sesuatu yang kita rencanakan tidak terjadi atau di luar kendali kita untuk terjadi. Berarti fokusnya siapa? Diri kita sendiri. Dan itulah yang ditentang oleh Tuhan. Kerendahan hati menyadari kita ini tidak setara dengan Tuhan. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia Allah, kita buatannya. Dia raja, kita hambanya. Dia Tuhan, kita pelayannya. Maria mengekspresikan dirinya dengan menyebut dirinya sebagai doule, atau untuk yang laki-laki dipakai kata doulos, itu artinya budak. Jadi doule itu budak perempuan, kalau doulos itu budak laki-laki. Doulos ini memberikan kebenaran bahwa seorang hamba yang terikat dan hanya menjadi milik sepenuhnya dari tuannya, dari majikannya. Dia tidak punya hak apapun kecuali tuannya. Identitasnya hanyalah yang diberikan oleh tuannya kepada dirinya. Itulah doulos, hamba. Dan Yesus memakai kata itu untuk mengatakan yang terbesar dalam kerajaanku adalah hamba, bersedia untuk menjadi doulos. Ini merupakan kerendahan hati, sikap yang sadar bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Sikap yang lahir dari pengosongan diri di hadapan Allah, Tuhan kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Maria tidak memiliki apapun yang ia banggakan secara sosial. Kecuali mungkin kalau ada satu hal yang dia sadar, bahwa di dalam darahnya mengalir darah keturunan Raja Daud. Selain itu, tidak ada. Dan tidak bisa juga dibanggakan terlalu besar ningrat itu saat itu. Karena juga dia tinggal di kota yang cukup terhina, yaitu Nazaret. Yang saat itu merupakan kota pemuas hawa nafsu tentara Romawi. Kalau mereka mau cari perempuan untuk memuaskan hawa nafsu, mereka pergi ke Nazaret. Tidak ada yang baik dari Nazaret. Ia juga hanya seorang istri tukang kayu, yaitu Yusuf. Sangat sederhana sekali. Tetapi ia sadar akan kesehajaannya dan kehampaannya itu. Sehingga mengizinkan Allah bisa menguasai seluruh dirinya dan keberadaan hidupnya. Dan Allah yang dipermuliakan. Dan ini bisa dirangkum dengan pernyataan Nabi Yesaya dalam Yesaya 57 ayat 15 yang mengingatkan kita. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Allah bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Fokus penyembahan bukanlah diri kita, melainkan Tuhan. Dan kalau kita menyadari itu, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Dia berada di tengah-tengah kita. Dia Immanuel. Dia Allah yang akan bersama kita. Kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Penyembahan sejati berasal dari hati yang mengasihi dan sikap pengagungan kepada Allah. Menyadari keberadaan diri sehingga kita bisa meluap dengan ucapan syukur dengan penuh sukacita sebagai sebuah gaya hidup karena keselamatan yang telah kita terima dari Kristus. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau memperhatikan aku dalam kehinaan dan kesahajaanku. Aku ini hamba-Mu yang Engkau telah tebus dengan pengorbanan Kristus Putra-Mu yang kudus. Dan menerima kehormatan untuk membawa nama-Mu dipermuliakan dalam hidupku maupun matiku nanti. Tolonglah aku Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati senantiasa, sehingga tidak ada yang menghalangi penyembahanku kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.